Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu pada channel ini. Kali ini kita mencoba membahas tentang kampanye politik untuk pemasaran politik. Jadi kalau pada kajian sebelumnya kita telah mengkaji tentang partai politik, sekarang kita masuk mengkaji secara singkat tentang kampanye itu. Nah, dalam pelaksanaan kampanye politik itu banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Tetapi sebelumnya kita perlu pahami bahwa apa sih itu kampanye politik? Kampanye politik merupakan suatu agenda kegiatan yang mana kita mencoba memasarkan seputar kepentingan kita dalam politik. Nah, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana memilih media komunikasi. Ya. Jadi pemasaran politik itu yang paling menentukan pertama itu adalah media komunikasinya apa. Ya. Pemilihan media komunikasi harus didasarkan pada isi pesan yang ingin disampaikan, ya, yang ingin disampaikan dan pemilikan media yang dimiliki oleh halayak. Ya. Artinya apa? Kalau kita mau memasarkan kepada apa? Kalau kita memasarkan melalui media televisi, kita harus pahami dulu apakah halayak yang kita tuju itu betul-betul memiliki televisi. Ya. Kalau kita mau memasarkan lewat media sosial, kita perlu pahami bahwa apakah di lingkungan itu tempat halayak yang kita tuju itu semuanya memiliki medsos atau media sosial. Ya. Karena percuma kita melakukan komunikasi politik itu ketika halayak itu tidak memiliki atau tidak mampu menjangkau media yang kita gunakan. Nah, sehingga ya dalam memilih media itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah sumber daya komunikasi yang tersedia di suatu tempat. Ya. Dengan cara apa? Kumpulkan data tentang sumber daya komunikasi yang ada. Kumpulkan data terlebih dahulu. Sebelum kita menentukan media yang kita tentukan, kita harus menentukan data terlebih dahulu. Nah, kita mau melakukan komunikasi politik melalui media sosial, kita harus tahu dulu sejauh mana media sosial itu digunakan oleh halayak, sejauh mana media sosial itu digunakan oleh masyarakat atau publik. Ya. Yang kedua, kita harus menganalisis status sumber daya komunikasi, artinya apakah itu lancar. Ya. Paling penting kita perhatikan juga adalah pemilikan media di kalangan masyarakat sasaran. Ya. Karena kenapa? Ada masyarakat yang hanya memiliki televisi. Ya, ada yang memiliki radio. Ada yang masih gemar membaca surat kabar. Ada yang gemar membaca berita online. Ada yang dapatnya informasi dari media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Ya. Yang terakhir adalah apakah pesan yang kita sampaikan itu terjangkau ataukah tidak. Ya. Misalnya melalui televisi, apakah pesan yang kita sampaikan melalui televisi itu sampai ke masyarakat sasaran? Ya, siarannya diterima oleh masyarakat. Ya, apakah pelanggan surat kabar ketika kita melalui surat kabar ya mampu menjangkau semua lokasi? Kira-kira seperti itu pandangannya.
Ya. Kenapa? Percuma kita melakukan komunikasi politik ketika itu tidak sampai ke publik. Ya. Nah, ada beberapa macam media yang bisa kita gunakan. Ada namanya media cetak, media elektronik, ya media luar ruang atau outdoor. Misalnya kita mau berpidato langsung, media format kecil, misalnya terdiri atas berbagai macam media, tetapi bentuknya lebih kecil, ya. Isinya kadang terfokus pada satu macam informasi saja. Saluran-saluran komunikasi perlu juga kita perhatikan, ya. Nah, setelah itu semua kita perhatikan, maka kita melihat kekuatan, kelemahan dan ketidaknetralan media. Ya. Karena kenapa? Ya, kurang lebih itu dikatakan bahwa pengaruh media dalam pengaruh media dalam menentukan pilihan publik lewat komunikasi politik itu sangat besar perannya. Ya. Dalam tulisan The Selling of the President, McGuinness itu menyebutkan bahwa atau menyatakan bahwa media massa utamanya televisi memiliki peran yang menentukan dalam pembentukan citra kandidat. Jadi ternyata media utama dalam menentukan kandidat itu adalah dunia pertelevisian. Ya. Patterson menemukan bahwa penyebarluasan informasi tentang calon oleh media sangat erat hubungannya dengan pengetahuan atau linguist pemilih tentang calon selama masa kampanyenya. Jadi kampanye itu sangat menentukan. Jadi dalam proses pelaksanaan kampanye itu ya terkadang pengetahuannya publik itu dibentuk dari situ. Robeka menyebutkan bahwa liputan yang dilakukan secara terus-menerus oleh media cukup akurat untuk meningkatkan pengetahuan pemilihan para calon. Ya, jadi bagaimana kemampuan media itu kemudian menghimpun informasi seputar calon dan itu menentukan keputusan pemilih. Ya, itu menentukan. Ya. Sehingga dalam sebuah teori namanya teori agenda setting, ya, hasil analisis tentang kampanye politik ketika kita menganalisis menggunakan teori agenda setting itu dapat melahirkan pandangan bahwa hal itu merupakan salah satu kekuatan media di mana media memiliki peran untuk mengagendakan hal-hal apa yang perlu dipikirkan oleh masyarakat. Misalnya, bagaimana membuat pemilu bisa berlangsung secara jujur tanpa tekanan, bagaimana menghindari money politics, dan bagaimana membuat program kampanye damai tanpa konflik. Nah, teori agenda setting. Ya. Karena teori agenda setting itu menganalisis tentang bagaimana kita menyiapkan setiap langkah yang hendak kita lakukan supaya mampu mencapai sasaran dengan tepat. Ya. Nah, dari media yang tadi kita gunakan itu kemudian memproduksi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menentukan pilihannya. Ya. Oke, selanjutnya adalah dalam komunikasi politik kita harus menguji materi komunikasi yang digunakan. Ya, pekerjaan untuk menilai atau menguji materi komunikasi yang ingin disebarkan dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli atau pakar dalam bidang
komunikasi, psikologi massa, agama, bahasa, dan seni estetika. Artinya apa? Kita mencoba menganalisis materi yang hendak kita sampaikan kepada halayak, kepada publik dengan menggunakan pandangan-pandangan. Misalnya kita mau mengkampanyekan tentang pertanian, kita minta pandangan lah dari ahli pertanian terlebih dahulu. Kira-kira seperti apa supaya konsep yang kita tawarkan sama masyarakat dapat diterima sebagai solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Ya, dengan demikian komunikasi politik itu atau kampanye politik itu bisa kita katakan berhasil. Ya. Nah, dari situ baru kita informasinya secara terus-menerus disebarluaskan. Ya, makanya materi itu perlu dievaluasi terlebih dahulu karena itu akan disebarluaskan kepada halayak atau kepada publik. Ya. Semua peristiwa komunikasi yang terjadi dalam kampanye politik, ya, itu semuanya mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya? Adalah mempengaruhi target sasaran, mempengaruhi pemilih supaya merasa simpati untuk menentukan pilihan kepada konsep yang kita tawarkan, gitu, begitu. Ya, jadi keberhasilan kampanye politik itu sebenarnya ditentukan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama partai politik, yang kedua adalah media massa, yang ketiga adalah kapabilitas individu, yang keempat adalah kebijakan dan program. Ya. Bagaimana dukungan partai politik sebagai mesin, ya, mesin politiknya. Ya. Nah, ketika partai politiknya itu kuat, itu tidak cukup dengan hanya kuatnya partai politik, tetapi kita harus melihat bagaimana media massa itu memasarkan. Ya. Dan sekuat apapun media massa dalam memasarkan, ketika individu yang dipasarkan itu memang tidak memiliki kapabilitas, maka itu juga tidak akan berhasil. Ya. Nah, bagaimana membangun kapabilitas individu itu? Ya, kita lah menyusun yang namanya program. Ya. Apa sih program-program yang hendak kita tawarkan ke masyarakat atau ke halayak? Ya. Dengan demikian maka kampanye politik itu bisa kita katakan berhasil ketika itu mampu dilaksanakan atau dipertahankan. Ya. Nah, hal yang paling menentukan dalam kampanye politik adalah dana kampanye. Ya. Mengenai besarnya belanja media untuk kampanye pada prinsipnya tergantung pada target sasaran. Ya. Sehingga ketika data yang tadi kita kumpulkan itu menyimpulkan bahwa mayoritasnya dominan kepada televisi, maka kita anggarkan lebih besar kepada dunia pertelevisian untuk membangun citra di televisi. Ya. Bagaimana dengan media sosial, bagaimana dengan saluran komunikasi antar pribadi, artinya dari rumah ke rumah, face to face. Apakah itu sangat mempengaruhi? Ketika itu diketemukan dalam datanya bahwa sangat mempengaruhi, maka kita anggarkanlah dana kampanye politiknya ke sana juga. Ya. Ketika masyarakat lebih cenderung ketika dilakukan kampanye akbar, maka kita anggarkan lagi kepada kampanye akbar, istilahnya outdoor. Jadi dana kampanye itu perlu kita perhitungkan terlebih dahulu. Jangan asalkan digunakan, tetapi perlu kita pahami bahwa bagaimana kecenderungan pemilih, bagaimana kecenderungan halayak. Ketika lebih kepada televisi, maka gunakan ke televisi mayoritas. Ya, kira-kira ya seperti itu dalam dunia politik, khususnya ketika kita berbicara tentang kampanye politik. Ya, jadwal-jadwal selain itu jadwal-jadwal kampanyenya juga perlu kita perhatikan supaya apa? Citra individu yang kita jual itu kemudian tidak tercederai dengan adanya janji-janji yang tidak mampu kita tepati. Makanya perlu dijadwalkan dulu.
Jangan seenaknya melakukan kampanye di sini, melakukan pertemuan di sini, melakukan pertemuan di sini. Tetapi kita perlu menjadwalkan. Iya, dijadwalkan supaya apa? Supaya tersistematis. Tidak serta-merta tiba masa tiba akal, tetapi tersusun rapi. Oh, tanggal sekian, posisinya di sini sekian, sekian, sekian dan sekian. Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, di dalam kampanye politik ada beberapa personil yang sangat kita butuhkan. Ya, itu kurang lebih ya hampir 15-an lah. Ya. Tetapi banyak tulisan-tulisan yang membedah tentang ini, tidak perlu kita jelaskan satu persatu. Ya. Yang intinya ada beberapa elemen yang sangat menentukan dan sangat dibutuhkan di dalamnya, seperti manajer kampanye atau master kampanye, tim konsultannya juga kita butuhkan, tim analisis hasil survei juga kita butuhkan. Ada bagian yang mengurus keuangan, ada tim yang mengamati dan mengevaluasi hasil komunikasi. Kita membutuhkan transportasi dan keuangan dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali yang kita butuhkan. Ya, nah hal yang terakhir adalah kita perlu mengevaluasi hasil dari kampanye politik. Seperti apa hasilnya? Apakah menaikkan elektabilitas dari individu yang kita jual ataukah pada posisi yang berbeda? Kalau dari situ ya kita akan menyusun agenda setting yang baru. Kira-kira seperti itu. Nah, ada juga yang dinamakan etika, karena banyak kita ketemukan pendapat-pendapat masyarakat umum bahwa wah kampanyenya nggak ada etika dan sebagainya, sehingga perlu juga kita memperhatikan etika politik dalam berkampanye. Ya, kalau Paul Ricoeur itu mengatakan bahwa ya yang perlu diperhatikan ada namanya tujuan pokok, sasaran, aksi politik. Ya, itu yang perlu kita perhatikan dan kita perlu menjaga etika-etika di dalam politik dalam etika politik kampanye. Kira-kira seperti itu kajian saya tentang kampanye politik. Ya, sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita perhatikan di situ, tetapi saya hanya menggambarkan secara garis besarnya atau saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.